Aina al-akharun? Di mana teman-temannya? Aina al-akharun? Where are your friends? Teman-temannya, teman-temannya mana? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yahsha' wa min du'ain la yusma'. Yang terakhir kita bahas ar-rukhas la tunatu bisyak. Ya, ar-rukhasu jamak dari rukhsatun. Rukhsatun, rukhsatani, rukhas. Ya. Rukhsatun, rukhsatani, rukhas. Bahwasanya rukhsah-rukhsah tidak diikuti dengan keraguan. Kalau ada keraguan, berarti nggak ada rukhsah. Ya. Kalau ada keraguan, berarti nggak boleh ngambil rukhsah. Sekarang kaidah yang baru, al-qaidah ats-tsaniyah was-salasun. Kaidah yang ke-32. Kaidah yang ke-32. Ma kana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Ma kana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Ma kana aktsara fi'lan, setiap kali banyak setiap kali banyak berbuat, dan aktsara fadlan, maka banyak fadilahnya. Setiap kali banyak berbuat, banyak fadilahnya. Setiap kali banyak lagi, banyak fadilahnya lagi. Banyak lagi berbuat, maka banyak lagi fadilahnya. Antum mungkin sudah tergambar ya. Infak sekali, wah 2 kali, 3 kali, 3 kali lebih utama. Belajar sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam lebih utama. Jadi setiap kali lebih banyak berbuat, setiap kali lebih banyak fadilahnya. Nah, menolong sekali, menolong 2 kali, 3 kali, 4 kali, lebih banyak lagi fadilahnya. Misalnya apa lagi? Apa lagi misalnya? Apa lagi misalnya? Banyak ya. Nah itu gambarannya. Sekarang dapalin dulu. Dapalin dulu setengah menit. Makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Sudah? Baik, Mas'ul. Nah, Mas Dani. Nah,
Mas Ridwan. Ulangi lagi. Makana kan aktsaru fadlan. Barang-barang satu dua tiga. Makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Setiap kali banyak berbuat, setiap kali banyak fadilahnya. Mas Ridwan ini lagi ngempet, pengen ketemu mama. Tapi ganti aja dengan Pawin, Pawinnya ya sudah sangat baik, alhamdulillah. Didoakan semakin baik. Hilang penciumannya, hilang ininya. Sudah semakin baik, alhamdulillah. Ya, sudah semakin baik. Al-amthilatu, contoh-contoh, minha diantaranya, kana faslul witri afdola. Min waslihi. Lisyadatin niyati wa takbiri wassalami. Lisyadatin niyati, karena bertambahnya niat, wa takbiri dan takbir, wassalami dan salam. Sony mana Sony? Belum bangun. Terus apa lagi? Alif mana? Enggak jamah tadi. Karena faslul witri, faslun. Antum tahu faslun? Wasol, faslun. Kalau wasol nyambung. Sekaligus 5 rakaat, sekaligus 7 rakaat, sekaligus 3 rakaat, sekaligus 9 rakaat. Tapi difasal 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tadi ditutup 1. Apa fasal bahasa antum? Memisah-misahkan. Memisah-misahkan witir itu lebih utama daripada menyambungnya. Karena faslul witri adalah memisah-misahkan witir, afdhala, lebih utama min waslihi, daripada menyambungnya. Kenapa? Liziyadati niat, karena ada tambahan kebaikan yang lainnya. Niatnya kan jadi berulang-ulang. Setiap kali takbir, Allahu Akbar, niat witir. Allahu Akbar, niat witir. Ada lagi, tambah apa lagi? Takbirnya. Kan tambah banyak takbirnya. Allahu Akbar, salam, Allahu Akbar. Takbirnya jadi tambah banyak lagi. Apalagi tambah banyak lagi? Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Jadi banyak utamaannya. Banyak utamaannya. Setiap kali banyak berbuat, maka lebih banyak fadilahnya. Sehingga kalau ditanya, mana lebih utama? Salat witir 3 rakaat salam, apa 2 rakaat tambah 1 salam? Mana utama? 2 tambah 1. Salat witir Ramadan kemarin misalnya. Ada yang 3 langsung, fadhol. Ada yang 21, fadhol. Tapi kalau ditanya mana lebih utama? 21. Apa kaidahnya? Nah, oh ini apa dalil yang melatar belakangnya belum dibacakan ya, di atasnya lupa ya, ketinggalan ya di atasnya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Aisyata apa li Aisyati? Li Aisyata apa li Aisyati? Hah? Kenapa Aisyata? Nah, ini termasuk ghairu munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin, maka ketika majrur enggak kasrah. Majrur biasanya kan kasrah. Tapi kalau isim ghairu munsharif, majrurnya bukan kasrah, fathah. Aslinya kan an ya, atau li ya, di sini li ya. Li Aisyati kan mestinya kan. Maka karena dia huruf munsharif, li Aisyat.
Min Ahmadi apa min Ahmada? Min Ahmada. Sudah sampai babnya? Mas Fahri sudah sampai babnya? Belum ya? Belum ya? Ya teman-teman yang baru belum. Saya suka-suka menyampaikan jangan menggantungkan kepada kelas. Jangan menggantungkan kepada kelas. Antum percepatan di luar kelas lebih bagus. Ya. Jangan menggantungkan kelas. Wong antum di sini banyak ketemu istilahnya di luar kuliah, selalu bertemu dengan yang senior gitu kan. Manfaatkan baik-baik. Ya. Manfaatkan baik-baik. Lanjut. Minha diantaranya man shalla an-nafla qa'idan ala nisfi min ajril qa'imi muttaji'an ala nisfi minal qa'idi. Man barang siapa shalla salat man barang siapa shalla salat an-nafla nafilah. Apa salat nafilah? Sunnah ya. Nafilah salat nafilah salat sunnah. Man barang siapa salat an-nafla nafilah qa'idan sambil duduk ala nisfi maka atas separuh min ajril qa'im dari pahala orang berdiri. Muttaji'an yang salat sambil rebahan ala nisfi atas separuh minal qa'id dari pahalanya yang duduk. Untuk salat sambil duduk. Lebih besar pahalanya mana dengan yang berdiri? Yang berdiri. Yang duduk pahalanya separuh dari yang berdiri. Dan rebahan. Lebih utama mana dengan yang duduk? Yang duduk. Yang rebahan separuhnya, pahalanya separuh dari yang duduk. Makanya kalau memang mampu ya kenapa duduk? Berdiri, pahala lebih banyak. Ini bicara sholat sunnah ya. Ini bicara sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, nggak bisa. Untuk sholat wajib, berdiri adalah rukun. Untuk sholat wajib, berdiri adalah rukun. Maka nggak bisa duduk. Tapi bicara sholat sunnah, boleh. Antum duduk. Sholatnya sambil duduk, boleh. Sambil duduk, sama alhamdulillah. Nanti sujud beneran. Kalau ruku kan semampunya gini ya. Maka pahalanya separuh dari yang berdiri. Atau antum rebahan, atau sholat terbahan. Ya pahalanya separuh dari yang duduk. Ini bicara sholat sunnah. Kalau sholat fardu nggak bisa, karena rukun dalam rukun. Karena berdiri dalam sholat fardu adalah rukun. Makanya pernah kita sampaikan, kalau antum naik kereta, pesawat, jangan bermudah-mudahan sholat sambil duduk. Karena duduk itu rukun, berdiri itu rukun. Berdiri itu rukun. Tanya pegawai kereta, ada musola enggak? Tanya. Biasanya ada di dekat restorasi. Kalau misalnya ternyata enggak ada, ya sudah, nanti nunggu kereta berhenti. Yang terpenting masih dalam waktunya kan. Meskipun waktunya waktu mutor. Kan waktu ada mukhtar, ada mutor. Untuk waktu apa itu? Asar sama Isya. Asar sama Isya ada mukhtar, ada mutor. Ya nggak apa-apa waktu mutor. Nah, mana tadi? Minha diantaranya. Ifradu an-nusukaini afdalu minal kirani. Ifradu nusukaini, mensendirikan nusuk haji
mensendirikan dua nusuk, mensendirikan dua haji, afdalu lebih utama minal kirani daripada kiran, daripada menggabungkan. Kenapa? Karena kalau dua nusuk dilakukan sendiri-sendiri, berarti kan ada dua amalan. Tapi kalau kiron, dua amalan digabung jadi satu. Ini bab haji gitu ya. Bab haji. Ada ifrad, ada tamattu, ada kiron. Kalau kiron, haji dan umroh jadi satu. Jadi jadi satu. Jadi ihramnya untuk umroh sekaligus ihram untuk haji. Nah, kalau misalnya disendirikan, misalnya tamattu, ihram umroh dulu selesai. Nanti dilanjut ihram untuk haji gitu ya, sendiri-sendiri. Maka amalannya lebih banyak. Nah, baik, tak kasih contoh dari kita. Misalnya misalnya yang paling gampang, antum ngasih bungkusan nasi ke dua orang, dengan antum ngasih bungkusan nasi ke 5 orang, mana yang lebih fadilahnya banyak? 5 orang. Karena kalau 2 orang ya cuma 2. Kalau 5 mah lebih banyak, lebih utama. Gampang ya contohnya. Tak kasih waktu masing-masing memberikan contoh. Kana makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Tolong dipanggil lagi Mas, gantian Mas Abzal dipanggil lagi. Nggak boleh di sini terjadi ya apa namanya, merendahkan ilmu, nggak boleh, merendahkan majelis ilmu nggak boleh. Nah, sudah siap? Nggak usah susah contohnya, banyak sekali. Tip, Mas Ridwan. Belum dapat? Belum. Siapa duluan? Monggo. Kenapa lama-lama mikirnya? Nah, memperbanyak rakaat sholat malam. Kan ada yang 4 rakaat, 3 witir, 3 rakaat witir, ada yang 8 rakaat, 3 rakaat witir. Jadi yang lebih utama yang 8 rakaat plus 3 witir. Yang lebih utama 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 8 ditambah 3 daripada sekaligus 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ya. Iya. Karena yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lebih banyak takbirnya, lebih banyak salamnya, maka lebih utama. Selesai. Siapa? Jangan susah-susah. Nah, berasa masih habis. Masih habis. Berasa masih ada. Beras. Masak nasi 3 beras. 3 gelas. 3 gelas. Masak nasi 5 gelas. Yang 5 gelas lebih utama, karena lebih banyak yang merasakan. Kalau 3 gelas ya cukup yang untuk 3 gelas itu. Kalau 5 gelas lebih banyak yang merasakan. Kalau 6 gelas lebih banyak lagi yang merasakan. Kemarin panitia korban itu keliru. Saya sudah nanya, berapa kilo? Kayaknya 10 kilo cukup. Benar toh, cukup 10 kilo. Cukup. Lu enggak 15 kilo sekalian, barangkali kurang. Cukup pas 10 kilo. Kurang bener. Banyak yang belum kebagian. Jadi gulai sama krengsengannya masih ada, nasinya habis. Kalau tuh nggak makan ya? Enggak, udah di luar nggak makan. Ustaz Ridho, Alif sama Pak Hedi nggak makan di sini. Nah, gulanya zen ya. Gulanya zen.
Mas Abang perhatian gulanya. Apa kerasangannya? Oh, antum nggak makan semuanya. Kan ada antum. Nggak makan daging. Oh, nggak makan daging. Lain urusannya. Kenapa? Contoh? Oh, belum. Ya, contoh siapa? Lagi. Kenapa antum memberi contoh susah sekali? Gampang ini. Lebih baik umroh untuk diri sendiri daripada untuk mengumrohkan orang lain. Terutama yang dia umroh sendiri menggunakan hartanya daripada hartanya dia untuk umrohkan orang lain. Daripada hartanya Digunakan untuk mengumrohkan orang lain. di mana letak kaedahnya? Ini Antum punya harta. Ya, tapi dia Antum umroh berangkat. Kemudian ini dia tidak umroh, tapi dia mengumrohkan orang lain. Tapi lebih utama adalah dia menggunakan hartanya untuk dirinya sendiri untuk pergi umroh. Mana kayak kaidah. Semakin lebih banyak, semakin lebih baik kan begitu. Semakin lebih banyak, semakin lebih baik. Semakin banyak amalnya, semakin banyak fadilahnya. Mana yang menunjukkan kaidah ini mana? Dia itu dengan hartanya dia pergi sendiri dari apa? Gimana sih kaidah? Maksudnya di pahalanya ini kalau dengan orang lain ini kan dia tidak mendapatkan keutamaan umrohnya, dia cuma mendapat pahala orang pahala sedekah ibaratnya. Kalau yang ini dia dapat pahala umroh dan apa ya? Salah deh bukan gitu. Enggak. Loh, antum ngasih buka orang puasa. Pahalanya sama dengan orang yang puasa. Antum karena sudah umroh, antum memberatkan orang biar dia umroh. Yang menjadikan dia bisa umroh adalah siapa? Antum. Jadi nggak apa sekali ini. Jadi itu bisa jadi pahalanya sama. Antum melihat hadis Nabi tentang seseorang yang sudah siap untuk berangkat jihad tapi ada uzur dia nggak bisa berangkat. Pas ada orang yang mau berangkat, dia Rasulullah siap berangkat, tapi saya nggak punya apa untuk saya bawa. Datang ke si fulan, dia sudah siap mau berangkat tapi ada uzur. Ada dia berangkat ke si fulan, wahai si fulan, Rasulullah menyuruh saya ke sini. Oh iya, wah istriku ambil semua yang telah saya siapkan biar dia berangkat. Syekh Utsaimin menjelaskan pahalanya tadi orang yang nggak berangkat sama dengan orang yang berangkat karena yang nggak berangkat itu telah menyediakan apa yang dibutuhkan untuk orang yang berangkat. Masya Allah. Kayak sama kayak antum nggak puasa, ngasih orang buka puasa, pahalanya sama. Masya Allah. Dapat pahala seperti yang berpuasa. Makanya antum kalau misalnya nggak puasa, cari orang yang puasa. Hari ini hari Senin siapa yang puasa? Antum cari, antum puasa. Iya. Tolong ya, antum bukanya nasinya dari saya ya. Masya Allah. Sama pahalanya. Iya. Kita suka-suka musyawarah sama istri gitu kan. Kan Ramadan sudah dijadwal 1 bulan banyak yang booking gitu kan. Padahal booking setiap hari gitu kan. Gak kebagian gitu. Gimana cara gak kebagian? Sudah, kita bisanya apa? Keluarkan minuman kalau karena minuman belum ada, bikin teh. Keluarkan gorengan karena gorengan masih kurang. Karena orang Indonesia kalau nggak gorengan itu kayaknya belum zen itu. Gorengan itu ya. Malah kadang-kadang buah-buahan itu dikalahkan oleh gorengan. Orang Indonesia memang. Ya kita keluarkan gorengan. Karena sudah nggak kebagian. Sudah di booking selama 1 bulan. Ya, contoh yang lainnya. Oh ya dari yang dari rumah. Ini termasuk puasa masih seputar puasa. Apakah termasuk misalkan puasa sunnah, misal puasa yang mubit dengan puasa Senin Kamis itu lebih diutamakan daripada menggabungkannya? Bisa dikategorikan dalam ini. Puasa Senin Kamis disendirikan. Puasa Ayyamul Bid, pas harinya sama hari Senin misalnya gitu ya, disendirikan. Nah, apakah lebih utama disendirikan? Apakah lebih utama
gabung begitu ya. Ini yang semacam ini ada bab tersendiri sehingga tidak dimasuk dalam kaidah ini. Sampai Imam Ahmad mengatakan suatu amalan yang ilahnya sama bisa digabung. Jadi nanti ada dalilnya tersendiri ya, bahwasanya suatu amalan yang ilahnya sama bisa digabung. Imam Ahmad mengatakan berkurban dengan akikoh. Berkurban dengan akikoh. Boleh sekalian, saya belum akikoh. Ini ada Idul Adha, sekalian mau korban gimana ya? Jadi dengan antum berkorban sudah sekaligus akikoh. Kenapa? Karena ada ilah yang sama. Bahwasanya akikoh dan kurban adalah sama-sama ibadah mengalirkan darah gitu ya. Nah sekarang puasa Ayyamul Bid pas di hari Senin. Sehingga saya puasa Ayyamul Bid sekaligus ini hari Senin. Nah, sehingga dua niat itu ya. Ini ada pembahasan tersendiri ya. Ini ada pembahasan tersendiri. Jadi tidak terkait dengan kaidah kita. Kaidah kita yang kita bahas adalah banyaknya amalan maka lebih banyak pahala. Semakin lebih banyak amalan maka semakin lebih banyak pahala. Ini kan satu amalan. Ini kan satu amalan. Artinya satu perbuatan gitu ya. Ya. Apa bisa dilakukan? Ini hari Senin, tak puasa niat Senin dulu, kemudian separuhnya lagi nanti Ayyamul Bid. Jadi Senin sampai duhur, nanti duhur saya kan nggak bisa, ya kan nggak bisa. Sehingga ini antara satu amalan. Satu amalan. Beda dengan yang tadi disebutkan nusuk atau haji. Nusuk atau haji, ya. Mensendirikan ihram untuk umroh dulu, ya. Setelah itu apa? Tahallul. Setelah itu ihram lagi untuk haji, ya. Jadi mensendirikan bisa mensendirikan. Yang pertama ditunaikan sempurna, yang kedua ditunaikan sempurna. Maka dengan dipisah-pisah, maka lebih utama. Nah, kalau misalnya puasa Ayyamul Bid dan Senin, apa bisa dilaksanakan masing-masing sempurna? Setengah hari Senin, setengah hari kan nggak bisa. Jadi itu adalah satu amalan. Ya, ada babnya tersendiri ya. Satu amalan ada babnya tersendiri. Jadi nggak bisa terapkan kaidah ini, nggak bisa. Iya, Mas. Oh nggak bisa, karena itu ibadah, ya ibadah seperti antum misalnya puasa, ya misalnya ada keluarga yang meninggal ya, misalnya ada keluarga meninggal, hutang puasa, antum mempuasakan, puasa untuk saya sekaligus untuk dia, oh nggak bisa, karena itu ibadah yang niat satu untuk satu orang. Nah, demikian pula ihram umroh atau umroh haji. Ya, labbaik Allahumma umrotan. Ya, antum niatnya untuk siapa? Untuk antum. Ya berarti untuk antum. Lain kali untuk orang tuanya, niatnya. Ya, niatnya orang tuanya. Berarti dia melakukan umroh sampai selesai, yang berbuat dia, tapi kan dia meniatkan untuk orang tuanya. Nggak bisa untuk saya dan orang tua, nggak bisa. Nah, yang belum, nah, Kalau memisahkan puasa 6 hari dalam bulan Ramadan dengan puasa Senin Kamis dan Ayyamul Bid di bulan itu. memisahkan. Jadi Senin sendiri, Senin Kamis sendiri, puasa 6 hari itu di luar Senin Kamis sendiri. Jadi puasa Syawal iya 6 hari dan Kamisnya iya. Iya benar. Semakin banyak amalan semakin banyak utamaan, benar. Wah, saya 6 hari dulu Syawal, setelah itu Senin Kamis. Kan lebih banyak amalan. Lebih utama ini dibandingkan antum tak puasa Syawalnya ngepasin Senin. Nanti ngepasin Kamis, nanti ngepasin Senin, nanti ngepasin Kamis.
Ya memang betul dapat 2 pahala puasa Syawal dan puasa Senin Kamis, betul. Ya betul ya. Betul. Tapi lebih utama mana? Dipisah. Kenapa lebih utama dipisah? Karena semakin banyak amalan. Kan bulan puasanya jadi bertambah. Adapun kalau dengan 2 niat, puasa Senin sekaligus dengan puasa Syawal. Nanti ambil Kemis, puasa Kemis sekaligus dengan niat Syawal. Kan jadi lebih kurang bulan puasanya. Jumlahnya hanya 6 hari. Kalau tadi bisa berapa hari? 6 hari pertama, kemudian Senin Kamis sampai bulan Syawal habis ya. Lebih banyak. Nah, yang belum. Mas Dani, contohnya? Hah? Infak. Oh ya, infak 5.000, 100.000, lebih banyak ya? 100.000. Karena 5.000 kan antum ngeluarin 5.000. Kalau 100.000 lebih kalau 100.000 berarti 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 kali 2 kali berapa? Kali berapa? Kali 20 lebih banyak. Jelas. Misalnya antum hari ini 5.000, besok 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Selisih berapa kali lipat? Selisih berapa kali lipat? 5.000 sekali. Kemudian antum besoknya infak 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, ada 20 orang. Selisih berapa kali lipat? 20 kali lipat. Ya, lebih utama, betul. Betul. Jadi saya 5.000 sekali. Kemudian kalau 100.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, banyak amalan. Betul. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, orang berinfak 5.000, yang lainnya 100.000, berarti yang 100.000 lebih utama, belum tentu. Tadi kan yang disampaikan Mas Dani misalnya. Mas Dani hari ini saya infak 5.000. Besoknya 100.000. 5.000, 5.000, 5.000 kali 20. Lebih utama yang 100.000 karena banyak amalan itu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya Mas Dani 5.000. Mohon maaf sekedar contoh ya. Nanti Mas Uul 500.000. Apa langsung dikatakan 500.000 utama daripada 5.000? Enggak. Karena misalnya, mohon maaf Mas Dani, sekedar contoh Mas Dani ya. Karena Mas Dani mengeluarkan 5.000 itu dengan segala perjuangannya bisa 5.000. Mas Uul mengeluarkan 500.000 itu ujung kuku. Karena uangnya triliunan. Ya, 500.000. Gitu. Sementara misalnya Mas Dani mengeluarkan 5.000 itu segala perjuangannya gitu ya. Nilainya lebih banyak mana? 5.000. Nah, gitu. Jadi kalau ini nanti kaedahnya apa namanya, semakin berat ya yang dibahas ini sebenarnya ajruki hasba nasibiki. Jadi pahala yang Anda dapatkan sesuai dengan tingkat kepayahan. Yang sekarang dibahas sebenarnya. Ajruki ala qadri nasibiki. Pahala yang Anda dapatkan sesuai dengan tingkat kepayahan. Nah, jadi belum tentu kan orang invest 1 miliar, antum 1.000. Apa pasti dipastikan yang 9 lebih utama? Ya belum tentu. Karena ternyata yang 1 miliar dia cuma seujung kuku, bukan jari, kuku. Ringan sekali. Uangnya uangnya banyak kan. Sementara yang 1.000, dia untuk mendapatkan 1.000 itu empot-empotan. Sudah 30.000 dikeluarin. Itu kaidahnya nanti lain. Tapi kalau bicara misalnya satu orang dan dalam kadar yang sama, nggak berubah. Hari ini 5.000, besok 100.000. Dan kondisinya sama, nggak berubah. Maka 100.000 lebih banyak daripada yang 5.000. Kecuali kalau keadaannya berubah. Hari ini 5.000, besok 100.000. Dan besok 100.000 itu sesungguhnya sangat ringan sekali. Karena besoknya ternyata dapat
rezeki yang tidak pernah diduga 500 triliun. Nah, maka 100.000 sangat kecil. Hari kemarin 5.000 cukup berjuang. Nah, berarti kan kondisinya berbeda. Tapi kalau yang dimaksud kondisinya sama, ya, kondisinya sama tidak berubah, maka yang 100.000 lebih utama daripada yang 5.000. Nah, ada lagi? Contoh dari Gimana? Dari rumah? Gimana? dari Akwaris, ya, membaca basmalah di setiap sela-sela minum daripada membaca basmalah sekali. Bismillah minum. Ya. Bismillah minum. Ya. Bismillah minum. Apakah lebih utama? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bagaimanapun yang lebih utama adalah yang mansus. Karena Nabi bacanya itu hanya di awal. Jadi kalau yang sudah jelas dalilnya, maka ini nggak bisa diterapkan. Karena Nabi membacanya hanya pertama gitu. Meskipun Imam Ahmad rahimahullah taala setiap kali suap bismillah, bismillah, suap. Bismillah, suap. Bismillah, suap. Ini Imam Ahmad. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan bagaimanapun yang utama adalah yang di awal karena nasnya demikian gitu ya. Nah, ini berarti tidak dimasukkan. Kecuali kalau tidak ada nas. Jadi tidak ada nas yang langsung menunjukkan ke poin ini gitu ya. Ini ada nas langsung Nabi membaca di awal. Maka yang lebih utama adalah yang di awal sekali. Cuma ketika Imam Ahmad ditanya, kenapa Anda setiap kali suap basmalah, bismillah, bismillah, bismillah. Kenapa? Jawabannya bukan bermaksud menyelisih sunnah. Dia menjawab, rasanya nggak nyaman. Kita bisa berzikir kok nggak berzikir. jadi ingin banyak berzikir. Jadi bismillah, zikir, bismillah, zikir lagi. Bismillah, zikir, menyebut Allah gitu. Allah alam. Tapi kalau ditanya utamanya jelas yang di awal. Nah, kalau sudah jelas nasnya, nggak bisa kemudian ini diterapkan. Wah itu kan lebih banyak bismillahnya. Ini lebih utama, nggak bisa karena nasnya sudah jelas. Nah, yang lainnya. Nah, Jadi memberi infak di banyak yayasan lebih utama daripada memberi infak di salah satu yayasan. memberi infak di banyak yayasan lebih utama dengan satu yayasan. Apakah bisa dipastikan begitu? Ketika yayasan-yayasan ada kondisinya sama, iya. Ketika yayasan-yayasan yang ada kondisinya sama, iya. Wah ini satu yayasan, oh ini lebih banyak yayasan, lebih utama. Tapi kemudian misalnya dia hanya beri di satu yayasan dan memang ini sangat butuh sekali. Sementara yayasan yang lain tidak terlalu butuh. Maka berinfak ketika objek sangat butuh itu lebih utama. Gitu. Antum memberi nasi 5 orang. Yang 5 ini ya posisinya memang kenyang, nggak terlalu butuh. Sama antum ngasih nasi 1 bungkus tapi orang kelaparan mau mati. Lebih utama mana? Iya, karena sangat butuh sekali gitu. Nah, kalau kondisinya sama, iya. Di banyak yayasan lebih utama. Tapi nanti ketika ternyata ada satu yayasan yang sangat butuh sekali gitu ya. Misalnya sebut yayasan A, B, C duitnya gede, raksasa duit. YNF nggak ada duit. Yang lebih utama ke YNF. Coba tuh melihat itu di kotak infak kita tulis 2 Ramadan kemarin anggaran ini loh. Pesma sama masjid. Kan ini digarap oleh 2 pemborong. Dulu sudah habis sudah habis 1,4, sekitar 1,4. Sudah habis 1,4 M. Masih banyak yang berantakan, nggak karu-karuan, belum terselesaikan. Pusing. Jadi saya itu termasuk ya mungkin stres gitu ya. Pusing gitu ya, masih banyak yang belum selesai. Sudah 1,4. Padahal RAB awal dengan tidak sampai segitu sudah banyak yang selesai. Karena kesalahannya melebarkan yang tidak ada dalam
perencanaan. Melebarkan yang tidak ada dalam perencanaan. Ini tiba-tiba ya membengkak. Pohon, kita tanam pohon, itu yang nanam kita semua itu. Pohon saja 10 juta. Pohon. Yang depan ini pada ditebangin. Tapi yang sana kan masih ada tuh yang kalau berbunga itu bunganya ada selfie itu di situ. Sampai sana depan itu pohon nanam kita 10 juta. Allahu Akbar. Saya terdiamnya, kenapa nggak skala prioritas? Di sini banyak yang belum, tapi sudah melangkah yang sifatnya tertier lah untuk keindahannya. Padahal yang primer belum. Akhirnya sudah habis 1,4, ini seingat saya ya, 1,4 masih berantakan nggak karu-karuan. Termasuk tangga juga belum digarap. Besi-besi congot-congot gitu, belum ada tangga. Wah, pasti banyak sekali. Akhirnya alhamdulillah dapat pemborong yang mau melanjutkan. Anak minta tolong, tapi nggak ada duit. Ini dihitung dulu untuk bisa menyelesaikan anggarannya berapa. Keliling. Nggak bisa dihitung berapa anggarannya. Loh kenapa? Ya banyak barang-barang yang sisa, maksudnya material-material yang sisa gitu kan. Kemudian ada yang belum selesai, ada yang sudah selesai, jadi nggak bisa. Yang namanya bisa ngitung itu kalau jelas semuanya, itu butuh material berapa, butuh pekerjaannya berapa gitu kan. Karena banyak yang tersisa juga nggak bisa. Nah terus gimana? Tak kerjain aja, nanti habisnya berapa tak sampaikan. Masya Allah, kita nggak ada duit. 2 Ramadan kemarin keluar angka nominal berapa? 801 juta. Ramadan kemarin. Kita sudah ngangsur. Bulan yang lalu ngangsur 50 juta. Bulan sebelumnya 100 juta. Masih sekitar 200-an juta lagi. Kalau kita bayar 200 juta lagi, kita nggak punya utang sudah. Alhamdulillah. Jadi tidur nyenyak. Tapi kan itu tidurnya nyenyak terus kan. Ya. Yang tersisa yang digarap oleh pemborong sekarang lagi nambah kelas. Di depan sini ya nambah 1 ruang karena TK butuh tambahan ruang. Maka ruang sekretariat itu nanti dipindah. Jadi ruang sekretariat antum, takmir sama sekolah TK nanti dipindah ke sini. Ruang sekretariat sana dibikin untuk kelas. Ini insya Allah kalau ini sudah selesai. Sebenarnya ya, tanpa tambahan ini sudah selesai, kan terakhir menara sudah. Jadi masih ada 200-an juta harus kita tanggung. Sekarang nyambung Wonorejo butuh 2 miliar. 1,9 M. Nah, miskin ya NF ini. Jadi infak ke satu yayasan yang lebih utama. Nah, daripada ke yayasan-yayasan yang lain yang banyak tetapi mereka banyak duit itu. Lain kalau yang lain juga INF ya sama aja. Kebanyak yayasan lebih utama. Ya. Nah, yang belum siapa yang belum? Anak tunggu yang belum. Yang belum. Nabi setiap kali mau sholat berwudu. Antum sekarang sholat subuh ya, berwudu tadi ya. Sampai zuhur belum batal. Meskipun antum belum batal, antum berwudu lebih utama. Nah, sahih. Tapi jangan kemudian takalluf ya, berbuat yang membebani diri. Sholat tarawih, Allahu Akbar salam, lari ke sana wudu. Nah, kemudian ikut lagi, Allahu Akbar salam, lari wudu lagi. Ya, itu namanya takalluf. Kalau yang dimaksud setiap kali mau sholat, fardu iya, lebih utama. Karena Nabi mencontohkan setiap kali mau sholat, berwudu. Nah, yang belum. Nah, yang belum dulu. Atau belum? Nah, ya sekarang antum.
200.000. Itu lebih utama ditetapkan misalkan temponya 10 hari daripada sehari maksimal. Iya, betul sekali. Antum punya uang 200.000. Sekali bruk selesai. Nggak pernah sedekah lagi 1 tahun. Tinggal antum punya 200.000, tapi antum atur 1 tahun. 200 bagi setahun berapa? 200 rupiah setiap hari. Itu lebih utama. Karena ada perbuatan infak setiap hari. Dibandingkan dengan bruk hanya sekali perbuatan, nggak pernah berbuat lagi. Dan di sini juga ada keutamaan lain, yaitu istiqomah. Setiap hari berinfak. Kalau tadi kan berinfak hanya sekali, nggak pernah berinfak. Gitu. Itu betul sekali. Afwan, tahadus binikmah. Itu yang kita antisipasi. Nah, kita saling mengingatkan, saling menasihati ya. Saya punya duit sekian. Gimana dalam 1 pekan saya bisa infak terus. Ini tak terus 1 pekan. Nanti kalau misalnya ada suatu amalan, ada suatu amalan yang saya terlewatkan, ya Allah, terlewatkan. Nggak dapat fadilah, tak ganti infak. Gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang terlewatkan, tak ganti. Jadi jadinya 2 kali. Yang pertama kali rutinnya, yang kedua karena terlewatan suatu amalan gitu. Nanti berharap semoga ada gantinya ini, sehingga 1 pekan bisa infak terus. Nah, semacam ini butuh memanage diri. Ya. Dan kita hidupkan terus memanage diri. Jangan asywa'iyan. Asywa'iyan itu asal jalan. Orang ya berlatih sejak sekarang berlatih. Nanti antum mengalami rumah tangga, antum itu bermasyarakat. Kalau sekarang antum nggak atur, nggak memanage diri, tadi asal jalan asywa'iyan, nantinya juga begitu. Antum memanage diri, setiap pagi bisa taklim, itu nanti antum merasakan terus menjadi orang yang dengan kebaikan itu bisa istiqomah, apapun ini taklim. Alhamdulillah setiap pagi mesti tertulis di sini taklim. Maka alhamdulillah Allah kasih kemudahan terus. Bagi saya selama saya tidak sakit tidak ada udur harus taklim. Ini kebaikan yang sudah saya ambil agar istiqomah. Nanti suatu ketika safar atau sakit sehingga gak mengadakan taklim kayak gini lagi, masih tetap mencatat pahala melaksanakan 100%. Meski itu sudah gak berbuat. Sudah tua, nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika masih sehat, taklim jadi satu yang istiqomah, dicatat setiap hari, setiap pagi itu berbuat taklim. Masya Allah. Memang kita itu perlu manage diri. Maka saya respect kepada antum yang bisa memanage. Jadi nggak asal-asalan. Kadang taklim, kadang enggak. Diingatkan taklim, kalau nggak lupa, dia salah-salah kayak gini. Ya. Nah, di sini di Toibah kita saling mengingatkan. Ya. Saling mengingatkan, saling diingatkan, itu jangan begitu. Ya. Nahwu, wah, sampai selesai. Belum selesai, enggak akan begitu. Jadi memanage. Ya. Nah, kaitannya dengan tadi, punya 200.000, gimana nih? Biar bisa 10 hari saya infak terus. Dibandingkan saya sekali. Nah, ini namanya memanage. Yang belum. Belum, Mas Daud. Membagi sebagian kecil hartanya, yaitu mungkin tadi dijadikan beras, mungkin dibagikan ke saudara-saudaranya, kemudian dari hasil pertanian berikutnya saudara tersebut membagi hartanya dalam bentuk beras selain untuk saudara, kemudian dibagikan ke tetangga-tetangganya. Panen padi, langsung dibagi padi. Panen padi dijemur dulu, jamur dulu, diseleb jadi beras, dibagikannya dalam bentuk beras. Lebih utama mana? Lebih utama mana? Ya beras, banyak amalannya. Jamur dulu. Itu sampai kering apa enggak? Sampai kering, kalau nggak kering nggak bisa diselap dong. Sampai kering. Belum ketika jemur, mau hujan, dimasukkan ke karung dulu. Itu bukan orang desa, nggak ada gambaran ya.
Nggak ada gambaran ya. Jemur, tahu padi dijemur? Nggak tahu Mas Alif ya, padi dijemur ya. Padi dijemur, mau hujan, kira-kira diapain? Masukkan kantong dulu biar nggak kehujanan. Nah, besok dijemur lagi. Kadang-kadang jemurnya berkepanjangan karena suka-suka mau hujan. Nah kalau misalnya nggak ada hujan, karuan. Pagi jemur, sore entas, pagi jemur, sore entas. Setelah jadi belas dibagi-bagi. Banyak amalannya apa enggak? Banyak amalannya dibandingkan panen langsung selesai. Baik, waktunya sudah habis ya. Kita mau sampaikan. Tetapi jika menyelisih dalil, maka enggak. Maksudnya menyelisih dalil bagaimana? Setelah sholat fardu, subhanallahnya berapa kali? Subhanallah berapa kali? 33. Saya kan masih muda. Apalagi baru minum pil kuat. Gitu kan. Subhanallah 1000 kali. Lebih utama apa malah dosa? Malah dosa. Karena dalilnya hanya 33. Sekarang, dalilnya Allahu Akbar. Masa sih cuma Allahu Akbar, bahil banget. Zikir kepada Allah ya dengan semua nama yang banyak. Allahu Akbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Nah, ya malah dosa. Soalnya dalilnya hanya Allahu Akbar. Jadi ketika menyelisih dalil, maka nggak bisa. Ya, ini memperbanyak selama tidak menyelisihi dalil. Memperbanyak selama tidak menyelisihi dalil. Nah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemarin